Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ine Dwi Filianti, NIM 0419101886 dari kelas 3D Manajemen Universitas Islam Lamongan. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu bab dari buku yang berjudul Manajemen Keuangan Perusahaan yang ditulis oleh I. Made Sudana tentang biaya modal. Di bab ini menjelaskan tentang yang pertama, pengertian dan macam biaya modal. Yang kedua, penentuan besarnya biaya modal untuk masing-masing sumber dana. Yang ketiga, penentuan biaya modal rata-rata tertimbang. Dan yang keempat, biaya modal marginal dan hubungan biaya modal marginal dengan skedul peluang investasi. Oke, untuk bab yang pertama, apa itu biaya modal? Biaya modal merupakan tingkat pendapatan minimum yang disyaratkan oleh pemilik modal dari sudut pandang perusahaan yang memperoleh dana. Tingkat pendapatan yang disyaratkan tersebut merupakan biaya atas dana yang diperoleh perusahaan. Dan besar kecilnya biaya modal suatu perusahaan tergantung pada sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai investasi, yaitu khususnya sumber dana yang bersifat jangka panjang. Biaya modal penting dipertimbangkan khususnya dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Dan secara garis besar, biaya modal dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama biaya modal dari masing-masing sumber dana atau dengan kata lain komponen cost of capital. Yang kedua, biaya modal rata-rata tertimbang, dengan kata lain weighted average cost of capital. Yang pertama, komponen cost of capital, yaitu biaya modal dari masing-masing jenis sumber dana yang tergantung pada jenis sumber dana yang dipergunakan perusahaan. Adapun jenis sumber dana dapat digunakan perusahaan adalah yang pertama biaya modal saham biasa, yang kedua biaya modal utang atau cost of debt, dan biaya modal saham istimewa preferred stock, serta biaya modal laba tertahan atau retained earning. Jenis sumber dana yang pertama yaitu biaya modal saham biasa, yaitu secara teoritis biaya modal saham biasa dapat diartikan sebagai tingkat pendapatan minimum yang diperoleh perusahaan atas investasi yang dibelanjai dengan saham biasa. Nah, pendapatan saham biasa bersifat tidak pasti. Oleh karena itu, dalam penentuan besar kecilnya biaya modal saham biasa dipergunakan pendekatan. Dan pendekatan yaitu ada pendekatan investasi bebas risiko ditambah premi risiko, yaitu berdasarkan pendekatan ini premi risiko ditentukan berdasarkan pertimbangan dari pihak manajemen yang mengambil keputusan. Dan dapat dilihat di PPT ada rumusnya. Dan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan capital asset pricing modal atau disingkat CAPM. Menurut pendekatan CAPM, pendapatan yang diharapkan dari investasi saham ditentukan oleh pendapatan investasi bebas risiko dan premi pasar, dan ini ada rumusnya juga. Dan ketiga, pendekatan dividen saham yang diharapkan. Dan menurut pendekatan ini, biaya modal saham biasa diartikan sebagai tingkat diskonto atau discount rate yang menyamakan nilai sekarang dari semua dividen per lembar saham yang diharapkan diterima pada masa yang akan datang dengan harga saham sekarang. Dan ada biaya modal hutang yaitu cost of debit. Biaya utang merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan pemberi pinjaman atas investasi perusahaan yang dibelanjai dengan utang. Biaya modal utang harus ditanggung perusahaan karena perusahaan menggunakan utang
untuk membelanjai investasinya. Dan di sini ada rumusnya, kalian bisa lihat. Lalu ada biaya modal istimewa, yaitu preferred stock, yaitu biaya modal saham istimewa merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham istimewa dari investasi yang dibelanjai dengan saham istimewa. Dan saham istimewa itu memiliki sifat dan kesamaan dengan utang saham biasa, dan itu ada rumusnya. Dan biaya modal laba ditahan atau retained earning, yaitu perusahaan dapat membelanjai investasi dengan dana berasal dari dalam perusahaan, yaitu berupa laba yang ditahan. Secara teoritis, biaya modal laba ditahan sama dengan biaya modal saham biasa, yaitu sebesar tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi yang dibelanjai dengan saham biasa. Oke, dan perbedaannya hanya pada biaya emisi. Kalau perusahaan menerbitkan saham biasa baru, maka perusahaan mengeluarkan biaya emisi. Sementara untuk dana yang berasal dari laba ditahan, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya emisi. Dan ini adalah rumusnya. Untuk subbab yang ketiga, yaitu biaya modal rata-rata tertimbang, atau dengan kata lain weighted average cost of capital, yaitu biasanya suatu investasi tidak hanya dibelanjai dengan satu sumber dana, tetapi menggunakan kombinasi beberapa sumber dana. Misalnya ada utang, saham biasa, dan saham istimewa. Pada kasus yang demikian, maka biaya modal perusahaan harus dihitung berdasarkan pada biaya modal rata-rata tertimbang, yaitu ada rumusnya ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan ada marginal cost of capital, yaitu perusahaan yang telah menentukan struktur modal optimal, biasanya terdiri dari 30% utang, 10% saham preferen, dan 60% saham biasa. Agar struktur modal tetap bisa dipertahankan, maka setiap tambahan dan baru diperoleh sebesar Rp1 marginal harus terdiri dari 30 sen utang, 10 sen saham istimewa, dan 60 sen saham biasa. Jika komponen cost of capital tetap, maka biaya modal rata-rata tertimbang akan tetap sama. Biaya modal rata-rata tertimbang tidak akan tetap dipertahankan jika kebutuhan dana perusahaan dalam suatu periode tertentu semakin besar, karena komponen cost of capital juga akan mengalami peningkatan sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Oke, kalian bisa lihat contoh gambar marginal cost of capital schedule. Di situ ada keterangannya, kalian bisa baca sendiri. Dan cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.